Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 5 Oktober ya, pukul 17 lewat 16 menit. Jadi, saham El Nusa dan saham Auto itu saat ini ya guys ya, termasuk dua saham yang populer. Elsa naik ya, Auto juga yang sebelumnya dia sideways aja sejak tahun 2019, sekarang udah di angka 2000. Sebenarnya Auto itu pernah loh naik sampai angka 3900. Cuman kita nggak bisa memungkiri lah, intinya dua perusahaan ini populer saat ini dan memang secara fundamental juga bagus. Ya, labanya naik dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana di Bursa Efek Indonesia atau di pasar saham, cara mencari cuan itu berbagai macam. Ada berbagai macam. Nah, salah satunya adalah lu menebak perusahaan apa atau saham apa yang berpotensi bisa naik labanya. Berarti kan lu menebak laba perusahaan ini nanti ke depan bagaimana ya, bagus atau tidak, naik atau tidak. Berarti kan itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa lu lakukan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan cuan di pasar modal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memproyeksikan margin dari sebuah perusahaan. Contoh, kenapa Auto dan Elsa ini bisa naik? Ya, bisa tinggi. Kita coba lihat Auto sama Elsa ya guys ya. Nah, ini nih. Auto, kita lihat Astra Auto Parts. Ini data dari tahun 2019. Nah, kalau kita lihat ya, dari pendapatannya dia dahulu. Dari pendapatannya dia dahulu. eh Pendapatan di mana nih? Di sini nih. Nah, pendapatan usaha. Tahun 2019 itu dia full year. Nah, ini kan berarti kan. Dia dapat 15 triliun. Ya. Ingat, 15 triliun tahun 2019. Tahun 2020 dia dapat 11 triliun. Tahun 2021 dia dapat 15 triliun. Tahun 2022 dia dapat 18 triliun. Tahun 2023 dia dapat 18 triliun. Artinya yang bisa dicek adalah jumlah pendapatannya meningkat. Kemudian, ya, kalau kita lihat Auto, nah ini guys, secara profitabilitas, dulu Auto itu terkenal sebagai perusahaan dulu itu maksudnya sebelum sekarang lagi tinggi-tingginya ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 lah. Dia kan mulai naik tahun 2022. 2022 akhir nih di sini nih. 2022 akhir ya di sini dia mulai naik. Tadinya mah sideways aja di sini. Dulu ya di tahun 2019 sampai tahun 2022 akhir ya. Profitabilitas dia itu kecil. Auto itu terkenal perusahaan yang net profit marginnya di bawah 5%. Coba lu lihat nih. 4%, 3%, 4% minus ya. Kemudian 4% lagi, 5%. Baru mulai di kuartal 3 tahun 2022 itu naik nih. Jadi 6%, 6%, 7% sampai sekarang di angka 9%. 10% bahkan menyentuh angka 10 dan 11%. Nggak tahu akan naik sampai kapan. Sama juga ROE-nya Auto itu dulu ROE-nya kecil, 4%, 6%, ya 0,6%, 5%. Ini kuartal 4 tahun 2021 5%. Kecil, ROE 5% itu kecil. Baru dia mulai naik nih di sini nih. Di kuartal 4 tahun 2022 dan kuartal 3 tahun 2022 nih. Ini udah mulai naik nih sebenarnya di kuartal 1 tahun 2022. Cuman sahamnya masih belum naik nih. Di sini nih udah mulai naik nih. Nah, sampai akhirnya dia menyentuh ROE sebesar 13%. Sekarang kita lihat El Nusa. El Nusa juga sama seperti Auto. Nah, ini guys. Ya. El Nusa net profit margin dulu kecil. 4%, 3%, sampai akhirnya belakangan ini ya, dia bisa dapat 5% hingga 7%. Sampai 7%. Selain itu, pendapatannya, nah ini nih. Di kuartal 4 tahun 2019 itu 8 triliun. Kuartal 4 tahun 2020 15 triliun. Kuartal 4 tahun 2021 8 triliun lagi, turun.
Kuartal 4 tahun 2022, 12 triliun. Tahun 2023, kuartal 4, 12 triliun juga. Jadi sebenarnya labanya, pendapatan dari Elsa itu nggak terlalu signifikan ya, terutama sejak tahun 2022. Bahkan di tahun 2024, bisa aja dia mendapatkan pendapatan 12 triliun. Tapi ini guys, profitabilitas dari net profit margin-nya dan ROE-nya yang tadinya mondar-mandir di angka 3%, 1%, 3%, 4%, udah naik level di angka 15 di angka 5% net profit marginnya, kemudian di angka 7%. Itu untuk net profit margin. ROE-nya bahkan menyentuh angka 19%. Tadinya mah di angka 9%, 7%, 8%, naik lah sempat di angka 13%, kemudian 1%, 2%. Sekarang 19%, 15%, 19%. Artinya apa guys? Artinya ya kita harus mencari. Nah ini guys, kita harus mencari perusahaan ya yang profitabilitasnya meningkat. Dalam hal ini apa? Yang paling gampang mencari dari net profit margin dan ya ROE-nya. Dua hal ini. Itu kita perhatikan. Kalau ROE-nya terus bertumbuh meningkat, wah ini bisa jadi akan menjadi the next Elsa atau the next dari Auto. Nah, sekarang spill saham yang berpotensi menjadi seperti mereka. Nah, gini guys, di Bursa Efek ada banyak. Kalau lu teliti lebih banyak satu-satu, lu akan mendapatkan hasilnya atau datanya biasanya. Kalau gue pribadi, memang salah satu yang beberapa kali udah gue bahas, kita lihat ini guys ya. Akra, ya. Kenapa? Lu tahu nggak? Akra itu tadinya profitabilitasnya kecil, 3%. Dia bisa dapat pendapatan itu di angka 20 triliun, guys. Nih. Pendapatan itu bisa 20 triliun sepanjang 1 tahun. Tuh, 2019 21 triliun. 2020 turun 17 triliun. Naik lagi di tahun 2022 kuartal 4, 47 triliun. Cuman Akra itu terkenal juga sebagai perusahaan yang net profit marginnya kecil. 4%, 3%, 4%, 3%, 4%. Baru di beberapa waktu belakangan ini naik tipis-tipis jadi 5%, sempat menyentuh angka 6%, sekarang 5% lagi. ROE-nya pun ya yang tadinya di angka 8%, 9% mulai naik tipis-tipis. 10%, ke 13%, 11%, 17%, 21%, 24%, 20%, 17%. Kenapa? Karena sebenarnya Akra ini tadinya adalah perusahaan yang besar itu di distribusinya. Perusahaan distribusi itu biasanya profitabilitasnya kecil-kecil. Ya. Tapi Akra ini mencoba untuk masuk, bukan mencoba sih, tapi masuk untuk mengelola kawasan industri di JIIP itu. Dan kita tahu, salah satu perusahaan yang mengelola kawasan industri apa? Demas. Ketika pengelolaannya bagus, lihat profitabilitasnya. Bisa 60% net profit marginnya. ROE-nya bisa. Artinya ada potensi di segmennya itu Akra mendapatkan cuan lebih besar. Kalau misalkan mendapatkan cuan lebih besar, ya, maka dia bisa meningkatkan net profit marginnya. Memang naiknya nggak langsung signifikan, tapi perlahan dia naik. Nggak seperti beberapa tahun belakangan. Itu guys, karena kita lihat contoh Demas. Kemudian apalagi, kalau gua melihatnya, salah satu yang berpotensi adalah ini, Hais. Tahu ya, Hasnur. Kenapa Hasnur? Karena kalau dibandingkan dengan beberapa emiten-emiten lain nih, ini kalau misalkan gue mau bandingkan ya, lu kalau mau mendapatkan data ini silakan lu mau menghubungi di Instagram @lkperusahaan atau di 081883412696. 081883412696. Dia menjual data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dari 2019 kuartal 1 sehingga lu bisa melihat historinya seperti yang tadi gue lakukan. Ya, dia menjual sampai saat ini per kuartalnya adalah 25.000. Jadi kalau misalkan lu mau beli data dari tahun 2019 kuartal 1 sampai kuartal 2 tahun 2024, lu tinggal kalikan tuh ada berapa kuartal dikalikan 25.000.
Cuman per 6 Oktober besok naik per kuartalnya menjadi 50.000. Dan kalau gua pikir ini sangat worth it. Lu bisa dapat data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan membayar per kuartalnya adalah 50.000. Coba lu mau nggak download laporan keuangan input satu-satu. Jadi kalau menurut gue ini worth it. Silakan lu hubungi di nomor yang tadi gue sebutkan ya, dan @lk perusahaan. Ini jualan data, jadi bukan jualan yang macam-macam. Kemudian orangnya juga komunikatif kok. Jadi kalau misalkan lu ada butuh apa-apa bisa langsung hubungi. Nah, balik lagi. Coba kita bandingkan. HAIS, TPMA, ini kan sektor-sektor yang mirip ya. Kemudian PSSI, MBSS, dah kita ambil itu 4 tuh. Di antara 4 ini, yang net profit marginnya paling rendah itu HAIS. Masih 11%. Sisanya 30%, 20%, 30%. Ya, kenapa HAIS rendah? Karena dia masih banyak menerima atau melayani tambang dari perusahaan yang satu grupnya, yang satu atap, yang perusahaan afiliasinya. Cuman, gue pernah bahas HAIS, guys. Nah, gue pernah bahas HAIS, ya, di mana HAIS ini dia mulai meningkat pendapatan dari pihak ketiganya. Nah, di sini nih, guys, nih. Pendapatan dari pihak ketiganya dia mulai meningkat. Nih, kita cari pelan-pelan ya. HAIS, gue pernah bahas di sebelumnya. Dia mulai meningkatkan pendapatan di konsumen dari pihak ketiga. Nah, ini nih. Perlahan kita lihat, pendapatan dari pihak berelasinya masih besar, masih di atas 50%, tapi sudah berkurang menjadi 69%. Sebelumnya itu di atas 70%. Pendapatan dari pihak ketiganya di angka 30%. Ya, kalau misalkan pendapatan pihak ketiganya naik terus, otomatis net profit marginnya dan ROE-nya bisa paling tidak seperti TPMA harusnya, atau seperti PSSI. Ya, jadi yang berpotensi siapa? HAIS. Kalau MBSS kan mungkin nggak jadi pilihan, karena kenapa? Dia nggak bagi dividen. PSSI bagi, TPMA bagi, HAIS bagi. Tapi yang besar kan masih TPMA sama PSSI, apalagi TPMA. Nah, bagaimana caranya kita mencari yang seperti TPMA tapi sahamnya belum kemana-mana? Itu loh PR-nya. Nah, pilihan jatuh kepada HAIS. Net profit marginnya 11%, ROE-nya 16%. Bisa dia berpotensi menjadi TPMA. Labanya bisa naik, ya. Apalagi seiring dia menambah jumlah kapal. Kemudian dia melakukan efisiensi. Efisiensi bagaimana sih kalau perkapalan? Dia mengangkut barang ke tempat tujuan. Kemudian dari tempat tujuan dia balik lagi ke asalnya dengan membawa barang lagi. Misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkapalan pengangkut komoditas. Atau perusahaan kayak taksi. Coba dulu sesekali ngobrol sama pengemudi taksi. Pengemudi taksi kalau nganter lu dari rumah ke bandara, kemudian dari bandara dapat lagi penumpang, dia bisa nganter ke tempat lain, itu namanya satu sama. Jadi dia berangkatnya dapat, pergi ke tempat lainnya dapat, nggak dalam keadaan kosong. Nah, itu efektif dan efisien. Kayak begitu, guys. Jadi, efektif dan efisien itu ya nanti akan mempengaruhi profitabilitas, terutama net profit margin dan ROE-nya. Nah, kalau lu menanyakan saham apa yang berpotensi menjadi seperti Elsa dan Auto, dua diantaranya HAIS dan Akra. Kalau gue melihatnya begitu. Silakan lu menyebutkan lagi dan lu bisa berkomentar di bawah, karena ada banyak perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan lu bisa melihat dari perjalanan perusahaan itu profitabilitasnya bagaimana. Kayak gitu, guys. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.